kembali dalam midweek worship kali ini. Bagaimana saudara? Siap kita meninggikan Tuhan, berikan yang terbaik. Let's worship Him. Ya Tuhanku, aku hendak
hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biar hati kami juga boleh senantiasa diliputi oleh sukacita. Mungkin banyak persoalan kehidupan yang masih kami harus hadapi di depan kami, Tuhan Yesus. Tetapi kami mau berusaha, Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus meninggikan Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang berdaulat, dan Engkau yang akan terus memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini juga kami percaya supaya akan urapi hamba-Mu, sehingga berkat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua, Tuhan Yesus. Dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah, yang akan disampaikan oleh Pastor Chandra Wahono. Enjoy his word. Shalom, pemirsa Midweek Worship Community dimanapun saudara berada. Saat ini saya sedang berada di sebuah sport club dari satu perumahan di Tangerang. Kita akan sama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan suatu tema yang berjudul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Mari kita sama-sama membaca dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini yang sudah kita baca banyak diperdebatkan oleh banyak orang. Kita yakin bahwa keselamatan itu adalah karunia dari Allah, yaitu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, atau karena penebusan Kristus di atas kayu salib.
bagi kita semua orang yang berdosa. Dan kita juga yakin bahwa Allah bekerja di dalam kita, tapi kita juga disuruh untuk bekerja. Ada orang bertanya-tanya, kenapa kita harus diperintahkan oleh Rasul Paulus dan juga jemaat Filipi diperintahkan oleh Rasul Paulus agar tetap mengerjakan keselamatan kita. Apakah kita masih belum selamat? Padahal saudara, surat Filipi ini ditujukan kepada jemaat Filipi, ya, yaitu orang-orang kudus dalam Kristus. Berarti surat ini ditujukan pada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menggabungkan dua prinsip penting, yaitu antara keselamatan dan juga ketaatan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi, ketaatan yang dimaksud di sini, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketaatan yang timbul bukan karena diawasin. Makanya Rasul Paulus mengatakan pada waktu aku ada maupun tidak. Ya, terlebih waktu aku tidak ada di tengah-tengahmu. Dan juga bukan karena suatu ancaman, ya. Tetapi suatu ketaatan yang wajar karena penebusan Kristus. Sehingga kita mengasihi Allah kita. Jadi ketaatan ini dilakukan dengan suatu sukacita, ya, bukan karena paksaan, bukan karena suatu beban. Jadi tidak menjadi suatu beban jemaat Filipi itu melakukan ketaatan ini. Nah, saudara, kalau kita ingin mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam surat ini kepada jemaat di Filipi, kita mau melihat ini dari Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Memang kita bisa mengerti mengenai hal ini melalui Alkitab dari terjemahan-terjemahan yang lain dari bahasa Inggris, misalnya King James Version, NIV, dan lain sebagainya. Nah, saudara, istilah mengerjakan di sini, yaitu mengerjakan keselamatan, dari bahasa Yunani, yaitu Paulus memakai kata katergaseste, yaitu suatu kata yang berasal dalam bahasa Yunani arti dalam kamus, yaitu katergasomai, artinya to work fully, to finish, artinya bekerja dengan seksama, mengerjakan dengan seksama, dan arti yang lain yaitu to finish. Nah, saudara, katergasomai ini juga dipakai dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Kalau di dalam Filipi 2 ayat 12 ini dipakai kata mengerjakan. Tapi dalam Efesus 6 ayat 13 itu dipakai kata menyelesaikan. Jadi kata katergasomai ini berarti keduanya. Jadi istilah mengerjakan yang dipakai Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini merupakan suatu gagasan tentang menyelesaikan sesuatu hingga sempurna, hingga selesai.
sampai akhir, sampai finish. Jadi dengan perkataan lain, Paulus hendak mengatakan kepada kita, kepada jemaat Filipi, jangan berhenti di tengah jalan. Berjalanlah terus sampai karya keselamatan itu terwujud dengan lengkap di dalam kamu. Karena Allah juga mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kata yang dipakai untuk istilah mengerjakan dan pekerjaan dalam ayat 13 di sini adalah kata energio, ya. Menunjukkan suatu tindakan daripada Allah sendiri. Dan kata ini selalu dipakai untuk tindakan yang efektif, untuk tindakan yang efisien. Jadi ketaatan dari jemaat Filipi di sini maksudnya adalah ketaatan secara menyeluruh. Ketaatan yang bersifat terus-menerus. Kalau tadi kita melihat kata mengerjakan itu dari segi artinya menurut kamus atau menurut leksikal, ya, kamus, leksikon. Sekarang kita akan melihat kata mengerjakan ini kalau kita lihat dari sisi tata bahasa, secara gramatikal, ya. Nah, Paulus di sini memakai kata mengerjakan, maksudnya mengerjakan keselamatan. Ini adalah kata kerja mengerjakan, ya. Jadi berupa kata kerja. Kata kerja sini dalam bentuk present tense, ya. Dan juga dalam bentuk atau voice-nya itu adalah middle, ya. Modusnya itu middle present imperatif. Kita akan lihat satu persatu, ya. Kalimat present atau present tense itu ada menunjukkan kalimat yang sering diulang-ulang, ya. Pekerjaan itu, kata mengerjakan di sini ada pekerjaan yang sering dilakukan berulang-ulang, terus menerus, ya. Nah, ini maksudnya kita harus mengerjakan keselamatan ini terus menerus. Sampai kapan? Sampai akhir, yaitu akhir hidup kita. Sampai kita mencapai keselamatan itu. Keselamatan itu terwujud dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, kemudian middle, ya. Voice middle. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kita mengenal kalimat, dikatakan kalimat aktif, dan ada juga kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Inggris itu passive voice dan active voice. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani ada suatu dikatakan itu voice yang bernama middle. Middle ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan juga untuk diri sendiri, ya. Kita mengerjakan untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Nah, seperti itu, saudara. Kata mengerjakan keselamatan yang dipakai Rasul Paulus ini adalah dalam bentuk middle. Jadi untuk diri kita juga, diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu. Sekaligus juga untuk diri sendiri. Dan dikatakan dalam bentuknya ada present. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya present tapi kata mengerjakan di sini atau kerjakan di sini adalah dalam bentuk perintah. Dikatakan tadi imperatif, perintah.
Jadi kata mengerjakan di sini maksudnya mengerjakan keselamatan bukanlah suatu persoalan boleh atau tidak, tapi menjadi suatu keharusan. Kita harus mengerjakan ini, keselamatan ini sampai akhir, bahkan diembel-embel dengan takut dan gentar. Bukan takut karena ancaman, bukan takut karena diawasin. Oh, kalau ada pengawasnya kita merasa takut. Saya dulu waktu bekerja sering melihat anak buah saya. Kalau saya mengawasi anak buah, dia kerjanya sungguh-sungguh. Begitu saya tinggalkan ruangan dan saya lihat dari jauh, mereka sudah santai-santai, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bukan seperti itu. Tapi memang takut dan gentar di sini membuat kita taat, baik diawasi maupun tidak diawasi. Seperti Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi itu tidak seperti itu. Nah, kita sudah mengerti apa arti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebagai kesimpulannya, saudara, pembicaraan kita pada hari ini, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai akhir, sampai keselamatan itu kita miliki, sampai selesai, sampai akhir hidup kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Biarlah selamat itu bisa sampai terwujud dalam kehidupan kita. Saudara, memang keselamatan itu atas inisiatif Allah sendiri. Allah yang sudah memilih kita, memanggil kita supaya kita boleh kembali. Kita orang yang berdosa ini kembali kepadanya. Tapi ingat, Allah menciptakan kita itu dengan suatu kehendak yang bebas. Free will. Misalnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan secara khusus. Ya. Adam dan Hawa dibuat dari tanah liat dan Roh Allah dihembuskan kepada manusia. Dan Allah memerintahkan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan, karena ketika engkau makan engkau akan mati. Nah, saudara, ternyata akhirnya Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah, sehingga manusia menjadi berdosa. Karena manusia sudah menjadi dosa, kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Allah mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga direlakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Rela mati tergantung di atas kayu salib demi kita orang yang berdosa. Makanya dikatakan keselamatan itu ada hanya di dalam nama Yesus. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, akan mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Ingat, manusia berhak untuk menolak atau tidak, menolak atau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Makanya Rasul Paulus minta kepada jemaat di Filipi supaya tetap mengerjakan keselamatan itu sampai akhir, sampai keselamatan itu terwujud dalam kehidupan jemaat Filipi. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan, begitu besar kasih Allah, begitu mulia karya-Mu di atas kayu salib. Kami boleh ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami juga boleh menyebarkan berita ini supaya banyak orang lain boleh sadar dan diselamatkan untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon semua doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.